Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatin ukhra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina bi anna lahumul jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. At-taibu minadz-dzanbi habibur rahman. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, rekan-rekan semuanya, sahabat yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keafiatan, keluarga, family, handetolan, kolega yang saat ini dalam keadaan kurang sehat diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Bersyukur yang kedua, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali majelis ilmu kita di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas, kegiatan, program yang kita lakukan dimanapun mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridho dan juga keberkahan, karena itu yang lebih penting. Ada orang yang diberikan kemudahan melakukan amal tapi tidak mendapatkan sebab yang baik untuk diterima. Nah, kita berharap seluruh ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah keterbatasan waktu dan seterusnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pekan pertama selepas Idul Fitri, mulai lagi. Alhamdulillah, saya juga ngambil izin, mengambil peluang, kesempatan untuk menyampaikan tahniah Idul Fitri muayyadah. Seraya berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kullu amin wa antum bi alfi khairin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal fajazin minal, mohon maaf lahir dan batin. Saya bersyukur bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Hari ini biasa ya, Senin itu agendanya biasa bangun pagi, sahur gitu ya. Habis itu sholat subuh, mandi dulu sebelum sholat subuh. Habis sholat subuh itu tiba-tiba keringat dingin, mual ke belakang dan kemudian muntah-muntah. Saya sih nggak cerita sama topan, khawatir risau beliau. Bisa istirahat gitu ya. Terus 9:30 tadi kok kayaknya badan enak. Problemnya lagi supir hari ini sakit, jadi nggak bisa datang. Jadi saya datang lah, alhamdulillah bisa hadir. Mohon doanya, mudah-mudahan nggak apa-apa.
kayaknya saya salah makan. Waktu sahur tadi saya makan ini yogurt asam mungkin ya. Kayak orang kampung makan yogurt jadi perutnya besar. Nah, tapi alhamdulillah ala kulli hal saya masih bisa nyetir sampai sini. Tapi keringet dingin tadi begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum puasa kita sempat memulakan mukadimah kitab Bidayatul Hidayah. Nah, karena Ramadan kemarin itu terlalu banyak agenda, saya akan mencoba merecall kembali agar nanti kita ke depan memiliki konstruksi yang tepat terhadap kitab yang kita baca ini. Dan seperti biasa di dalam kitab manapun, apalagi kitab hadis, itu biasanya pembahasan pertama itu adalah pembahasan tentang keikhlasan. Nah, di kitab Bidayatul Hidayah ini Imam Ghazali juga mention perkara ini. Jangan sampai ada orang yang telah jauh perjalanan menuntut ilmunya tetapi memiliki motivasi yang tidak tepat. Di pertemuan perdana kitab ini sebelum Ramadan, kita sudah menyebut tentang beberapa motif-motif yang semestinya tidak boleh dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Nah, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita semuanya, para penuntut ilmu, dan semua kita penuntut ilmu. Karena perintahnya, kata Rasulullah SAW, adalah utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau perintah ini sepanjang hayat, mulai dari buayan sampai ke liang lahat, ini berarti gelar talibul ilmi itu adalah gelar abadi bagi kita, termasuk para guru. Karena seorang guru itu kalau berhenti belajar, maka semestinya dia harus siap-siap berhenti menjadi guru. Nah, sebaliknya justru para guru itu harus paling banyak belajar. Nyampainya 30 menit. Ya, nah tapi pengayaannya sebelum mengajar itu yang menentukan. Ya. Nah, makanya semua kita sejatinya adalah talibul ilmi. Dan dalam konteks inilah maka kemudian nasihat, peringatan dari Imam Ghazali itu relevan. Tidak ada orang yang kemudian gara-gara telah sampai pada makom ilmu tertentu kemudian dia tidak lagi disebut sebagai talibul ilmi. Karena perintahnya adalah utlubil ilma minal mahdi ilallah. Jadi ketika seseorang itu masih eksis di atas muka bumi dan belum dimasukkan ke liang lahat, maka dia menjadi objek dari perintah ini. Maka dia tercover sebagai orang-orang yang diperintah oleh Allah, oleh Rasul untuk belajar, dan oleh karenanya maka gelarnya adalah talibul ilmi. Ini poin pertama. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali kemudian membagi tipologi atau tipikal para penuntut ilmu itu menjadi 3. Kita akan baca Taqsimu tullabil ilmi, pembagian para penuntut ilmu. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, An-nasa, sesungguhnya manusia fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, ala thalathati ahwal, terbagi menjadi 3 keadaan, 3 golongan, 3 tipe, tipikal, tipologi, 3 bahagian. Yang pertama, ini Imam Ghazali menyebutnya sebagai golongan al-faizun. Fahadha min al-faizin. Ini orang yang selamat. Jadi 2 yang lainnya dikhawatirkan keselamatannya. Yang selamat cuma golongan yang pertama itu. Siapa itu? Rajulun, orang. Thalabal ilma, yang menuntut ilmu. Liyattakhidhahu,
menjadikan ilmu itu bekal menuju ilal ma'ad, menuju tempat kampung kembali. Jadi seluruh ilmu yang dia pelajari, yang dia dalami, itu motifnya cuma satu, supaya dia punya cukup bekal untuk menuju akhirat. Walam yaksid, dan dia tidak punya maksud bihi dengan ilmu itu illa kecuali wajah Allah, wajahnya Allah. Jadi orang kita menyebutnya cari muka. Nah ternyata dalam takbir bahasa Arab pun juga sama. Cuma cari mukanya, cari muka di hadapan Allah. Wadarul akhirah, dan negeri akhirat. Ini satu-satunya yang selamat. Kita kalau mau agak kenceng, maka siapapun dia, dalam kapasitas apapun dia, se-expert dan seahli apapun dia, kalau motifnya bukan untuk ilal ma'ad, zaduhu ilal ma'ad, bukan sebagai bekal untuk hari tempat kembali, bukan pula untuk mencari mukanya Allah, maknanya tulus ikhlas, dan tidak pula untuk negeri akhirat, maka dia nggak beruntung. Ini yang pertama. Maka kita yang sudah umur 40, 50, yang dulu sudah ketika melewati banyak ujian, banyak belajar, banyak kompetensi, sudah punya certified BNSP, sudah punya certified dari Singapura, dari macam-macam, coba direview kembali. Dulu saya ngikutin semua itu sejatinya untuk apa? Sebab kalau nggak membahayakan masa depan kita, Pak. Nah, sekarang kan kita ini sudah ada yang punya rumah 3 gara-gara kompetensi yang kita punya. Nah ternyata dulu kompetensi itu kita dapat dulu motifnya rada-rada nggak bener. Nah ini kan pasti berdampak kemana-mana ini. Ini yang pertama. Ya. Dan kalau ngomongin ikhlas itu mestinya teorinya nggak usah banyak-banyak, Pak. Karena ikhlas itu semakin dijelaskan nanti khawatir semakin gak ikhlas. Teori ikhlas itu pokoknya Allah aja udah. Persis seperti surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas namanya ikhlas tapi tidak ada kata ikhlas. Namanya ikhlas tapi di dalam surah Al-Ikhlas itu isinya semuanya sifatullah, sifatur Rahman. Qul huwallahu ahad, sifatullah, sifatur Rahman. Allahus samad, sifatullah, sifatur Rahman. Lam yalid wa lam yulad, sifatullah, sifatur Rahman. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sifatullah, sifatur Rahman. Dan kalau mau sekali lagi yang ketiga, ikhlas itu tema sentralnya adalah Allah, persis seperti surah Al-Ikhlas. Mulai dari awal ayat sampai akhir itu temanya ikhlas. Maaf, temanya Allah. Tidak ada tema muamalah, tidak ada tema apa siasah, tidak ada tema akhlak. Ya kalau ada akhlak pun akhlak sama Allah. Jadi teori, kalau ada orang membicarakan keikhlasan dengan teori macam-macam itu malah khawatir tidak ikhlas. Makanya kita cukup sampai situ saja. Yang bisa menjawab hanya kita. Kita nggak bisa mendeskripsikan motivasi orang. Kita tidak bisa mengimajinasi, oh orang ini kayaknya nggak ikhlas, tidak bisa. Yang bisa cuma kita. Makanya kita perlu waktu untuk mereview hati kita. Yang kedua, orang talabahu yang menuntut ilmu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Ia gunakan untuk membackup, memfasilitasi, memudahkan kehidupan kekiniannya. Wa yanalu bihil izzah, dan dengan ilmu itu dia gunakan untuk memperoleh kemuliaan. Wal jaha, jabatan. Wal mala, dan harta. Wa huwa alimun bidzalika, dan dia sadar atas motif-motif itu. Ini kebanyakan orang. Kebanyakan orang kalau mau jujur yang kedua ini.
kuliah, sekolah di tempat yang bagus, kuliah di tempat bonafit supaya nanti bisa kerja di tempat bonafit. Dengan demikian maka nanti remunerasinya tinggi, allowance-nya tinggi, kemudian fasilitas gajinya bagus. Dengan demikian nanti punya jabatan, kemudian punya harta benda. Wa huwa alimun bidzalika. Mayoritas dari kita kayak gini kebanyakan. Mustashirun fi qalbihi, dan dia ngerasa di dalam hatinya itu apa? Raka kata halihi, terlalu naif. Kenapa? Sebab ilmu yang susah kita gapai itu kadang-kadang gak sesuai dengan cita-cita ekspektasi kita. Kuliahnya mahal, giliran sudah lulus ternyata nyadar dia, nyesel dia. Belajarnya susah, giliran sudah lulus. Ini sama seperti sekarang kebanyakan ya, sertifikasi itu. Mau jadi pembimbing haji harus sertifikasi. Pembimbing haji. Makanya orang ikut sertifikasi. Setelah dapat sertifikasi, enggak jadi pembimbing. Ini ngomongin kita sebagai guru, sebagai ustadz. Dunianya ustadz begitu. Jadi sudah masuk ke situ. Nah, ini ya mau gimana lagi, orang dunianya begitu, eranya begitu, regulasinya begitu. Ada orang-orang yang sudah menjadi pembimbing 25 tahun, Pak. Dia nggak bisa mendapatkan kuota jadi pembimbing kalau dia nggak memiliki sertifikasi. Kenapa? Ya kita nggak mau nyalain, memang regulasinya begitu. Cuma kan kadang-kadang aneh, yang menjadi asesor itu belum pernah haji. Sementara yang ikut pesertanya adalah orang yang sudah jadi mahasiswa bimbing haji. Ini nggak mau menyalahin siapa-siapa, emang regulasinya kayak begitu, emang game-nya kayak begitu, ya kan? Nah, maka sekarang disinilah pentingnya kita untuk mereview, mengi'rab hati kita ini. Nah, yang kayak begini kata Imam Ghazali disebut fahadha minal mukhatirin. Ini dikhawatirkan dangerous, bahaya, dalam bahaya ini orang. Kenapa dalam bahaya? Fa'in ajalahu ajalu, kalau dia didahului oleh ajal. Kalau ajalnya mendahuluinya, qabla taubati, sebelum taubat, khifa alaihi min su'il khatimah, dia khawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Adakah orang alim yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Ya ini, wafat dalam keadaan alim, tetapi motif mencari ilmunya dulu untuk 3 tadi. Yang pertama al-izza, kehormatan. Yang kedua wal jaha, jabatan. Yang ketiga al-mala, harta benda. Nah, belum sempat taubat keduluan. Nah, kalau dikhawatirkan, Imam Ghazali juga ini Pak jeli. Beliau menggunakan kata khifa alaihi, dikhawatirkan, dikhawatiri, ditakutkan, min su'il khatimah. Su'il khatimah kan dia kenapa? Wa baqiya amruhu fi khatril masyiah, dan nasibnya tergantung Allah lah. Bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in wufiqa litaubati, ketika ia mendapat taufik untuk taubat qabla hululil ajal, sebelum ajalnya datang. Wa adhafa ilal ilmil amala, dan kemudian dia menambah amal-amal. Nah, biasanya ini orang-orang ilmuwan yang awalnya motifnya tidak betul, ada beberapa ilmuwan ulama itu yang akhir kehidupannya jadi baik. Dulu mungkin ketika masih muda, masih asik dengan diskursus kontroversi, Al-Quran dibilang begini dan begitu, syariat dibilang gak relevan. Dia terlalu asik dengan diskursus mudanya. Tapi ketika di akhir kehidupannya, 1 dekade sebelum wafatnya, ternyata masuk di dunia akhlak. Maka kemudian dia mendalami mungkin tasawuf, akhlak, tazkiyatun nafas. Ini mungkin jenis yang kayak begini, ya. Dan itu kita bisa melihat biografi para ulama-ulama kita. Ini mungkin ketika masih mudanya berdebat, berdiskursus, berwacana,
kesana kemari seminar, kalau tidak membawa sesuatu yang di luar kebiasaan nanti nggak diundang lagi gitu kan. Jadi sehingga wacananya wacana yang segar dan kontroversi gitu. Nah, tapi itu ketika masih muda. Ketika sudah masuk usia nggak muda, mungkin dia udah lelah. Nah disitulah maka mungkin spiritualnya memanggil, ruhiyahnya memanggil. Maka kemudian fokus kepada tazkiyatun nafas, dunia tasawuf, masuk ke pembersihan jiwa, akhlak dan seterusnya, tahliyah dan seterusnya itu. Nah, yang kayak begini itu kata Imam Ghazali, ultuhiqa bil faizin, dia akan digabungkan dengan kelompok pertama tadi. Kenapa kok demikian? Ya karena kesalahan masa lalunya itu udah ditutup dengan amal. Udah sadar gitu, dulu diskursus yang jilbab dibilang tradisi budaya Arab, yang hukum Islam disebut gak relevan dengan kemajuan zaman, hukum waris 2:1 lagi sama perempuan itu udah gak relevan dengan zaman. Nah itu kan era dimana perempuan dulu di belakang, sehingga kalau dapat separuh pun udah untung. Nah kalau sekarang kan enggak. Sekarang wanita itu keluar di ruang-ruang publik, bahkan di posisi-posisi strategis perempuan pun juga megang. Maka nggak wajar dong kalau kemudian gitu kan. Padahal ayatnya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagiannya laki-laki itu sama dengan 2 bagian perempuan. Ini udah 14 abad. Dan hampir setiap era ada intelektual yang kayak begini, tapi juga tenggelam bersama dengan wafatnya yang bersangkutan. Tapi terus didaur ulang lagi. Wah itu. Sekarang justru banyak perempuan yang justru menghidupi laki-laki. Ya kalau dulu oke lah, laki-laki harus lebih banyak karena dia harus menghidupi ibunya, menghidupi istrinya, menghidupi adik perempuannya, menghidupkan anak-anaknya. Jadi kalau dapat satu ya wajar. Tapi kalau sekarang justru enggak. Sekarang itu ada yang perempuan yang kerja, suaminya yang ngantar jemput anak, ada. Masa kayak gitu masih dipaksain 1:2? Nah ini yang ketika muda ada yang kayak gitu. Tapi ketika udah masuk di usia arif gitu ya, meninggalkan masa mudanya, mau bilang tua atau takut tersinggung kan, hingga muda lagi gitu lah. Oh ternyata makin bijak bahasanya. Yang kayak begini, ini Imam Ghazali masuk ke dalam ultuhiqa bil faizin, digabung, dihimpun bersama yang apa alasannya? At-taibu minadzan bikaman ladan bala. Orang yang taubat itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Sama seperti orang maaf-maafan tuh Pak. Yang paling enak dalam agama ini apa? Iya ada syariat maaf-maafan itu. Bahasa agamanya taubat. 30 tahun ada orang yang semua kriminal dilakuin. Yang kecil ke yang berat, yang sengaja ataupun yang tidak. Semuanya udah dilakuin. Satu saat kemudian dia insaf, dia sadar, dia minta maaf, dia tersungkur, dia merintih meminta ampun. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Enak berarti kan taubat itu. Maka ini tadi kenapa Pak saya mulai mengatakan kita yang sudah umur 35, ada yang 40, yang udah 60, yang sudah mendapatkan banyak kenikmatan dari ilmu, skill, keterampilan yang kita punyai. Yang ternyata skill, keterampilan, ilmu itu dulu kita kuasai bukan karena motif yang apa tadi? Yang akhirat, kemudian cari mukanya Allah, dan yang ketiga adalah negeri akhirat. Nah, kalau seandainya kita ngerasa dulu saya motifnya enggak seperti ini ya, sekarang waktunya untuk mereformat. Dan enaknya itu at-taibu minadzan bikaman ladan bala. Itu yang kedua. Jadi tempe itu bahannya kedelai, tahu
juga dari kedelai. Toge juga dari kedelai. Meskipun bahannya sama, tapi jadi dan rasanya beda kan? Iya kan? Kenapa satunya jadi tempe, satunya jadi tahu, dan kenapa satunya jadi toge? Karena yang menentukan adalah kemampuan mengolah. Nah ini juga sama. Yang satu jadi ilmuwan, satu jadi ulama, satu jadi intelektual. Cuman ada yang satu mengolahnya tadi, yang satu ngolahnya dua, yang sekarang yang ngolah yang ketiga. Apa yang diolah tiganya? Warajulun thalithun, orang yang ketiga istakhwada, dikuasai, digemoni alaihi, atasnya oleh siapa? Oleh syaitan. Golongan ketiga adalah golongan yang sudah dihegemoni, dikuasai, dikendalikan oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri. Fattakhadha, maka orang tersebut menjadikan ilmunya dhari'atan, sebagai sumber, sebagai media ila takatsuri bil mal, untuk berlomba-lomba, bermewah-mewahan dengan harta, wattafakhuru bil jah, berbangga-bangga dengan jabatan, wa ta'azzuza, wa ta'azzuzi bi kathratil adba, berbangga karena banyaknya pengikut. Semakin banyak follower, banyak santri, banyak jamaahnya. Ini berarti kan nggak ada pengecualian kan? Ya. Paling-palingan, paling besar pondoknya, paling banyak santrinya, paling banyak jamaahnya. Wa ta'azzuzi bi kathratil adba, kata Imam Al-Ghazali. Ini saya gak berani ngomong karena yang ngomong Imam Ghazali, bukan saya. Jadi kalau kita ngomong nanti lain cerita. Ini jadi ada santri, ini kan bahasanya santri yang kalau menuntut ilmu itu kan. Ada santri yang dirinya itu sudah dikuasai oleh setan. Ilmu yang dikuasai itu dijadikan sebagai media, platform untuk apa? Untuk berpamer harta, bangga dengan jabatan kedudukan, dan berbangga dengan jumlahnya pengikut, jumlahnya jamaahnya, jumlahnya majelis taklimnya, jumlahnya pondok yang dia udah bangun. Yadkhulu bi ilmihi kulla madkhal, masuk seluruh pintu masuk ke dunia itu ada pada ilmunya. Jadi ya pokoknya semua hitung-hitungannya itu. Ya, ngisi pengajian ini contoh kecil lah ya, contoh kecil saya bocorkan. Saya udah terjadwal di BSI, ya. Tiba-tiba saya dapat permintaan ngisi pengajian di apa yang lebih tinggi dari BSI itu, Pak? Istana misalnya gitu. Jadi pertimbangannya itu hitungannya, oh ini pasti istana lebih apa gitu kan. Yang kayak gini terjadi. Khutbah Jumat sudah jelas nih, pekan ketiga itu di masjid Gang apa gitu ya, Salam. Tiba-tiba ya ada yang minta badal gara-gara di mana, di masjid jami besar gitu. Ini Bapak nggak tahu yang bisa mengetahui yang dunianya. Ya, jadi hitung-hitungannya semuanya udah tadi itu. Ya, saya kalau enggak. Yang kayak begini kata Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan apa? Dia tahu menyembunyikan dalam hatinya itu. Karena kenapa? Karena dia ini litisami bisimatil ulama. Jadi kalau ulama itu identitasnya dengan sokok yang besar, jubah yang besar, dia pakai. Dia pakai surban, pakai. Duduknya pun juga di majlisnya ulama. Wa tarasumihi birusumi fi zai wal mantik. Jadi pakaiannya pun juga kelihatan pakaian ulama, duduknya juga duduk di majelisnya ulama.
Tetapi di balik itu semuanya dia dikuasai oleh tadi setan, dunia, baik zahiran maupun batinan. Ma'ataqallubi ma'ala dunia zahiran wa batinan. Ini berat sebetulnya babnya. Nah makanya kalau boleh jadi orang ya pokoknya alim, pintar, sehingga kita ini, karena sebenarnya dakwah itu intinya nyampe hidayah. Hal-hal yang lain yang soal karomah, soal kemampuan supranatural itu bonusnya dari Allah. Jadi jangan terlalu fokus ke situnya. Kadang-kadang ada orang tuh semakin aneh dibilangnya semakin hebat dekat dengan Allah. Padahal Nabi itu mengeluarkan mukjizat itu paling ujung pada saat posisi-posisi terjepit. Bukan dari awal tatang petenteng nunjukin kemukjizatan, enggak. Nah kita kadang-kadang melihat di beberapa wilayah ada orang tuh justru semakin punya yang enggak lazim, semakin dinilai sebagai orang yang la haula wala quwwata illa billah. Fahadha minal halikin, yang kayak begini kata Imam Ghazali termasuk orang yang binasa. Bapak, terakhir saya tutup dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Ghazali. Kata beliau, Rasulullah mengatakan, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya itu yang lebih khawatirkan ke atas kalian itu bukan dajjal. Fakila, maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ma huwa ya Rasulullah, lantas apa yang kalian takutkan dari kami? Yang lebih engkau takutkan berbanding dengan ketakutan engkau terhadap dajjal, wahai Rasulullah? Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, ulama usu', ulama yang tidak baik. Di sini tahqiq buku ini Syekh Muhammad Al-Hajjar mendefinisikan siapa itu al-a'immatul mudhillin, para ulama, para imam yang menyesatkan, membawa masyarakat tidak kepada Tuhan tetapi jalur yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Poinnya sebetulnya kita meluruskan dan mereview motivasi kita selama ini. Pokoknya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Qul qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak ada pertanyaan? Dan ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca, Ustaz, di buku zaman Daulah Abbasiyah, banyaknya para perawi hadis yang dekat dengan pemerintah, sehingga pada saat itu banyak apa yang pemerintah inginkan lalu disampaikan lewat para ulama-ulama dan perawi hadis itu. Mungkin mohon pengayaan Ustaz, apakah itu benar, dan apabila itu terjadi pada zaman ini kita bagaimana sebagai umat kita, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Baik, salah satu di antara keistimewaan agama ini adalah matan. Matan ini transmisi yang memastikan nilai ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu valid. Makanya kemudian dalam ilmu yang cuma begini cuman Islam saja ya. Sehingga apapun yang terkait dengan Nabi itu harus bisa tervalidasi melalui sanad. Maka kemudian salah seorang ulama hadis Ibnu Mu'in mengatakan, laulal isnada, kalau bukan karena sanad. Sanad itu adalah stasiun transmisi. Kalau kita membaca hadis kan ada an dari mana, itu namanya isnad. Laulal isnada, kalau seandainya bukan karena isnad, laqala man syaa ma syaa, maka siapapun boleh ngomong
boleh menyampaikan apa yang dia ingin mau sampaikan. Nah, salah satu di antara anugerah yang Allah berikan kepada agama ini adalah adanya isnad. Sehingga dengan isnad ini kita jadi tenang. Apapun informasi yang nyampe kepada kita itu dengan amat mudah menurut metodologi ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu rijalul hadis, ilmu ruwatul hadis, itu secara mudah bisa dideteksi apakah betul ini adalah sabdanya Nabi atau bukan. Nah, jadi kalau apakah betul ya? Betul, karena salah satu di antara faktor yang membuat hadis palsu pada ketika itu, salah satunya itu yang dekat dengan penguasa. Jadi dia harus menyampaikan sesuatu yang menyenangkan penguasa ya. Karena kita juga tidak pernah bisa merasakan betapa susahnya kalau orang itu berada di penguasa. Ya berat gitu ininya, apa istilahnya, ya tantangannya berat. Mau nggak iya gimana, mau iya bagaimana gitu. Yang kedua, misalkan apalagi tukang kisah cerita. Jadi orang zaman dahulu itu punya profesi namanya al-qasas, tukang cerita. Nah, semakin pelik ceritanya, semakin menarik, semakin banyak diundang. Nah, yang kayak begini juga salah satu sebab kenapa dulu ada banyak hadis palsu. Tabib juga sama. Agar obatnya itu laris, maka dia membuat matan yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi. Al-Badinjam da'un likulli dawa'un likulli da'in, misalnya. Terong itu obat segala penyakit. Itu ada beberapa contoh. Nah, oleh karenanya maka di dalam tradisi ilmu hadis ada beberapa isi kenal, ada beberapa tanda sebuah matan teks hadis itu dinilai sebagai hadis palsu ya atau sahih. Itu ada tanda-tandanya. Nah, kalau pengen tahu lebih dalam ya kelasnya kelas ilmu hadis. Jadi kalau bagaimana kita harus ya, kalau begini, kalau kita tuh sebaiknya belajar kepada otoritatifnya. Persoalan dia ini orang apa, jamaahnya apa, benderanya apa, itu bab lain. Karena ilmu Islam ini memiliki nature dan memiliki metodologi masing-masing. Jadi kalau ada seseorang itu memang dia ini bidangnya adalah bidang fikih misalkan, belajar kepada yang bersangkutan meskipun misalkan secara ormas beda dengan bapak, meskipun secara jamaah beda dengan bapak. Karena otoritasnya di situ dia, otoritatif. Nah, cuman kadang-kadang kita tuh kayak begitu. Kita ini belajar kepada ustadz yang sama identitas. Padahal kalau kita lihat mungkin nggak otoritatif di bang itu. Saya orang dakwah tuh nggak pernah mau kalau disuruh belajar fikih, disuruh ngajar fikih. Ya kalau bisa, tapi pasti nggak otoritatif. Karena bidang saya bukan fikih. Nah, di Indonesia ini kan kadang-kadang asal orang itu sudah doktor, disuruh ngomong aja bisa, semua bisa gitu. Apalagi udah profesor, padahal dia profesornya itu profesor sejarah misalnya. Tapi ditanya soal fikih jawab juga pasti nggak otoritatif. Jadi kalau yang harus kita bangun adalah yang penting orang itu otoritatif bidangnya itu. Persoalan dia ormasnya apa, zamannya apa, itu bab lain. Para pembelajar tahu Bapak Ibu, misalkan Imam Sun'ani, ini kan ulama hadis. Para sejarawan menulis biografinya, beliau memiliki fikrah Syiah. Tapi tidak ada masalah bagi ahli sunnah untuk belajar kepada beliau. Kenapa? Karena dalam bidang hadis beliau otoritatif. Adilnya kita tuh begitu. Terima kasih. Jadi kalau kita harus bagaimana? Kita tadi belajar sama otoritatif. Terima kasih.